Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi hak dan kewajiban warga negara yang disusun oleh saya sendiri, Aurora Cahyani Putri, dengan NIM 23113060072. Yang pertama, pendahuluan. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna karena organisasi negara tidak bersifat statis, artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara dan manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekuensi logis daripada hak dan kewajiban kenegaraan, juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasinya. Dalam Ketetapan MPR RI nomor 1998 disebutkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan HAM adalah perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari rumusan ini jelaskan bahwa hak asasi berbarengan dengan kewajiban dasar asasi manusia. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Erat kaitannya dengan kedua istilah ini adalah beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan, yaitu tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggung jawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seseorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima sesuatu wewenang, sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Istilah peran mencakup tiga hal yaitu A. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. B. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Selanjutnya yaitu pengaturan HAM, hak dan kewajiban warga negara dalam hukum positif. Pengaturan HAM dan kewajiban asasi manusia secara bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Individu memang memiliki hak-hak yang fundamental sebagai hak-hak asasinya, tetapi ia pun dituntut untuk dapat menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi individu yang lain. Hal itu berarti dalam menjalankan hak asasinya, setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi melanggar hak asasi individu lain. Berikutnya yaitu demokrasi dan hak warga negara. Artinya setiap warga negara akan membutuhkan warga lain dalam mengembangkan kehidupannya. Jadi demokrasi dan HAM maupun hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling terkait. Dalam sistem demokrasi, warga negara dapat berperan secara optimal terhadap kelanggengan sistem yang pro kepentingan warga. Sebaliknya, hak warga negara dapat terwujud manakala rezim yang berkuasa akan menegakkan sandi-sandi demokrasi. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara dalam era otonomi daerah. Pemberian hak otonomi kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, pada dasarnya merupakan konsekuensi dari prinsip desentralisasi dan manifestasi konstitusi. Selain itu, dimaksudkan memenuhi tuntunan masyarakat di era reformasi dan globalisasi
yang menyentuh segala segi kehidupan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan TAP MPR nomor 1998 JOUU nomor 22 atau 1999 diperkokoh melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Realita ini makin meyakinkan kita bahwa masa kini dan terutama di masa depan, perwujudan hak-hak anggota masyarakat dalam konteks memperdayakan masyarakat dan institusi penyelenggara pemerintahan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini cukup beralasan karena pada masa lampau prinsip otonomi daerah cenderung merupakan kewajiban. Yang terakhir ada kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa antara lain 1. Antara hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara terdapat perbedaan namun tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, HAM bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bersifat universal dan abadi, tidak tergantung kepada peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara timbul karena adanya peraturan undang-undangan. Yang ketiga, ada peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum positif yang menjamin perwujudan HAM dan yang mengatur hak serta kewajiban warga negara amat diperlukan sebagai kontrol dan pedoman penyelenggaraan negara serta aktivitas warga negara. Yang keempat, pengakuan HAM dan hak serta kewajiban warga negara merupakan salah satu atribut dari demokrasi yang berdasar atas hukum. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.